Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Alvarizky dari kelas 2023B dengan NIM 2305086036. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional. Pertama adalah perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Siapa sih Erik Erikson ini? Erikson adalah ahli psikolog yang berasal dari Jerman. Erikson mengembangkan teori psikososial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat. Tahap perkembangan sosial Erik Erikson. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Terjadi pada bayi baru lahir hingga usia 18 bulan. Pada tahap ini, bayi akan belajar untuk mempercayai orang lain. Jika ia diperhatikan dengan baik, maka ia akan mempercayai orang tersebut. Sebaliknya, apabila ia diabaikan, maka ia akan kesulitan mempercayai orang tersebut. Yang kedua, membangun otonomi. Terjadi di usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, bayi akan tumbuh menjadi anak-anak. Anak-anak akan semakin mandiri. Pada tahap ini sangat krusial karena terkait dengan kemauan atau keinginan. Jika berhasil, anak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri, dan jika tidak berhasil, maka anak akan mengalami rasa takut dan memiliki rasa keraguan. Yang ketiga, berinisiatif versus rasa bersalah. Terjadi pada usia prasekolah 3 hingga 5 tahun. Pada tahap ini, anak akan semakin mencoba hal-hal baru dan sering bertanya. Apabila rasa ingin tahunya terpenuhi, maka anak akan mampu meningkatkan kepercayaan diri untuk mengambil inisiatif. Dan apabila anak rasa ingin tahunya tidak terpenuhi, maka ia akan memiliki keraguan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, merasa mampu. Terjadi di usia sekolah 6-11 tahun. Pada tahap ini, anak akan menghadapi tantangan sosial dan akademik. Apabila berhasil melewatinya, maka akan merasa kompeten dan meningkatkan kepercayaan diri. Dan apabila tidak berhasil melewatinya, maka ia akan memiliki kepercayaan diri yang rendah dan kurang menghargai dirinya sendiri. Yang kelima, membangun identitas. Terjadi di usia remaja 12-18 tahun. Pada tahap ini, remaja akan mencari peran yang cocok untuk dirinya. Apabila ia berhasil, maka ia akan menemukan identitasnya. Dan jika tidak, maka ia akan bingung dengan identitasnya dan bingung dengan masa depannya. Yang keenam, menjalin kedekatan. Terjadi di usia dewasa muda 19-40 tahun. Pada tahap ini, kita akan menjalin hubungan dengan orang lain, dan jika berhasil, maka kita akan memiliki hubungan dekat, dan jika tidak berhasil, maka kita akan merasa terisolasi. Yang ketujuh, dewasa. Terjadi di usia 40 hingga 65 tahun. Pada tahap ini kita akan berkontribusi kepada masyarakat dan generasi penerusnya, termasuk membesarkan anak. Jika berhasil, maka kita akan berkontribusi pada masa depan masyarakat, dan ketika kita tidak berhasil, maka kita akan merasa tidak berkontribusi apa-apa pada dunia. Kita akan menjadi stagnan dan tidak produktif. Dan yang terakhir adalah kematangan. Terjadi di usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Pada tahap ini kita akan menilai apa yang telah kita lakukan ketika kita muda. Apabila kita sudah merasa puas terhadap pencapaian kita, maka kita akan merasa cukup. Sebaliknya, apabila kita tidak puas, maka kita akan merasakan putus asa dan rasa menyesal. Selanjutnya adalah hubungan antara perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa. Pertama adalah perkembangan keterampilan komunikasi. Melalui interaksi sosial, anak-anak belajar cara mengungkapkan diri mereka, mendengarkan orang lain, memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Ini adalah pengembangan kemampuan berbicara di depan umum.
Interaksi sosial juga membantu anak-anak membangun kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Lanjut ke peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah praktik berbicara. Dengan berinteraksi sosial dengan orang yang berbahasa Inggris akan menambah kata-kata bahasa Inggris dan bisa mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah penguasaan kosakata. Berinteraksi dengan orang yang berbahasa Inggris akan memperkaya kosakata kita dan kita bisa menggunakannya pada konteks yang benar. Dan yang ketiga adalah peningkatan keterampilan mendengar. Berinteraksi dengan orang yang berbahasa Inggris, kita akan mendengarkan aksen dan intonasi yang diucapkannya. Masing-masing orang biasanya memiliki aksen yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah perkembangan keterampilan sosial. Berinteraksi sosial dengan orang-orang akan mengembangkan kemampuan komunikasi kita. Lanjut ke pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama adalah kesadaran emosional. Penting sekali memiliki kesadaran emosional ketika belajar bahasa asing. Identifikasi emosi kita seperti stres, kecemasan, atau frustasi yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Yang kedua, tetap tenang. Kita harus tetap tenang apabila menghadapi kesulitan pada saat pembelajaran bahasa asing. Dan yang ketiga, jangan takut membuat kesalahan. Kesalahan adalah sesuatu yang alami pada saat belajar. Jadi jangan takut ketika membuat kesalahan. Dan juga kesalahan adalah peluang untuk belajar menjadi lebih baik. Dan yang keempat, tetap realistis. Atur harapan realistis kita ketika belajar bahasa asing. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.